Hi everyone, welcome back to sesi kedua dari Acne Freedom Campaign video. Saya dengan Dewi Kau. So hari ini saya mau bahas tentang different needs, human needs yang orang punya, dan ini tuh mungkin bagaimana ini bisa affect ke let's say kondisi kulit kita, atau sebenarnya ini bisa affected to segala macam problem atau pattern dalam hidup kita. Jadi saya mau introduce dulu keenamnya. Jadi yang pertama adalah certainty. Certainty itu adalah dimana kita butuh keyakinan bahwa things will happen the way it is. Jadi kayak misalkan contoh deh ya, kalau misalkan kita aja nggak yakin nanti keluar rumah, let's say kena virus, sekarang lagi banyak virus kan, let's say kita nggak yakin keluar rumah kena virus, pasti kan kita jadi nggak berani keluar rumah gitu. Jadi kita butuh keyakinan bahwa kalau kita keluar rumah, oke, kita nggak kena virus nih, jadi kita masih bisa pergi sekolah, pergi kerja misalkan. Nah itu certainty. Certainty juga bisa lebih kayak misalkan biasanya orang-orang ada kebutuhan untuk planning jauh-jauh hari, harus tahu apa yang akan terjadi, kapan akan yang terjadi, semuanya harus dikontrol. Nah itu kebutuhan certainty-nya tinggi. Atau juga kayak misalkan certainty itu seperti let's say kita butuh, let's say dari finansial itu kita butuh angka sekian misalkan baru kita berasa nyaman. Kalau misalnya angkanya berkurang, kayak berasanya aduh nggak enak nih, atau mungkin tabungan atau income atau apa. Nah itu juga namanya certainty. Oke, terus kedua, uncertainty. Nah tentunya kalau misalkan selain semuanya kita tahu kapan, kita juga kadang butuh variasi. Kalau nggak kan bosan dong. Bayangin misalkan makanan yang kita suka pun, let's say doyan makan bakso, setiap hari makan bakso pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang umur hidup, ya bosan juga kan. Kita butuh variasi. Nah jadi certainty itu juga namanya variasi. Oke, ini apa hubungannya sama skincare atau sama jerawat? Oke, I'll get to it in a moment. Lalu yang ketiga adalah significance. Significance itu adalah kebutuhan untuk kita menonjol atau kita lebih dari orang lain, lebih baik, lebih pintar, lebih cantik, lebih whatever lah gitu, lebih dari orang lain, sesuatu yang membuat kita menonjol. Semua orang pasti punya kebutuhan ini, karena kalau nggak kita nggak berasa kita spesial kan. Jadi kita walaupun mungkin kita nggak spesial di satu hal, kita mau menonjol di hal yang lain gitu. Nah significance juga salah satu basic human needs. Nah yang keempat adalah love atau connection. Tentu yang kita mau adalah love. Siapa sih yang nggak mau ya ada love dari partner, dari orang tua, dari anak, dari saudara, dari teman-teman. Tapi kadang kalau kita tidak bisa mendapatkan itu, ya udah deh, asal connection aja cukup. Nah connection tuh apa? Jadi misalkan let's say in a positive way, connection itu kita chatting sama orang yang nggak kenal. Nah itu kan ada koneksi, di saat itu ada koneksi, ada ngobrol, ada apa gitu ya. Atau kalau secara negatif itu juga bisa dipenuhi dengan misalkan let's say di Instagram deh gitu, di Instagram sesuatu yang kita nggak suka atau yang kita kita say something bad. Nah itu supaya memicu supaya memicu orangnya mereply misalkan. Nah itu juga mendapat koneksi tapi secara negatif. Jadi semua ini kepenuhan ini tuh kebutuhan ini tuh bisa dipenuhi secara positif maupun secara negatif. Oke, lalu selanjutnya love, connection, growth. Jadi sebenarnya semua orang itu butuh ada namanya growth, perkembangan atau pertumbuhan. Jadi misalkan contoh, let's say dari segi finansial, misalkan buat kita duit banyak tuh berapa deh, misalkan satu angka 100 juta, misalkan menurut kita 100 juta itu banyak. Dan begitu kita capai, oke, kita seneng, oke, sudah punya duit 100 juta. Tapi misalkan udah 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun cuma ada segitu-segitu jual, juga lama-lama kita berasa kok duitnya segini-segini aja sih, kok nggak bertambah sih, kenapa nggak jadi 200 juta, kenapa nggak 300 juta. Nah akhirnya itu akan buat kita jadi sedih. Jadi sebenarnya manusia itu bukannya seneng di saat dia achieve goalnya, tapi dia senengnya pas ada progressnya. Nah itu namanya growth. Itulah yang bikin orang tuh jadi bisa bahagia. Nah yang keenam adalah contribution. Contribution adalah dimana kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita benar-benar melakukan itu untuk orang lain, untuk mengkontribusi. Nah, tapi jangan salah nangkep dengan orang yang misalkan contoh gini deh, let's say
ada apa dan orang ini donasi gitu misalkan, dan dia donasinya besar, lalu digembor-gemborin, lalu masukin ke koran, lalu dimasukin ke sosmed, lalu apa, begitu biar kelihatannya wah dia banyak duit loh, dia kaya loh, dia donasinya sekian banyak. Nah itu mungkin intentionnya bisa dipertanyakan, apakah yang dicari contribution, apa yang dicari significance, karena kadang ada orang dapat significance dari kontribusi. Jadi karena dia berasa, oh aku punya duit sekian banyak, aku donate, wah aku ini nih, oke nih gitu. So some people get this. Jadi balik lagi, kadang ini needs-nya juga bisa nyambung satu sama lain, dan juga kadang agak-agak fuzzy gitu, ini nyambungnya kemana. Oke, jadi apa hubungannya sama acne? Nah ini saya mau jelasin sedikit. Jadi di saat anak saya kemarin ini bermasalah kulitnya eczema yang saya cerita di episode kemarin, yang dia flare up terus, nah itu saya baru mulai notice human needs-nya yang dia butuhkan tuh apa. Jadi pertama, dia itu membutuhkan significance, karena dia itu dia anak tengah, jadi ada namanya middle child syndrome. Dia selalu berasa dia itu tidak disayang. Nah jadi dengan dia flare up ini, tentu ini subconsciously ya, she's only 4 years old, jadi dia nggak mikirin ini secara logis ya, tapi secara human needs-nya aja nih muncul dari subconsciousnya. Jadi karena dia satu-satunya yang punya masalah kulit, jadi tentunya itu yang membedakan dia dari siblingsnya yang lain, dia mendapat significance dari sana. Jadi setiap kali dia berasa, aduh aku nggak penting, aduh aku nggak disayang, atau aku nggak dapat perhatian, flare up. Di saat flare up, udah pasti selain dia dapat significance, dia juga akan dapat certainty, karena dia tahu di saat dia flare up, pasti semua orang akan meresponi dan memperhatikan dia. Kalau soalnya dia kan langsung gitu kan, langsung make a big fuss, make a big rewel gitu. Pasti semua orang pada ya kenapa? Aduh gatel. Oh ya ini dipakai itu, dimandiin, diapain gitulah. Jadi dia yakin di saat dia begitu pasti semua orang akan merespon ke dia. Jadi certainty juga dapat. Terus yang ketiga adalah love and connection-nya juga dapat, karena dia tahu begitu dia begitu pasti semua orang akan menyayangi dia, akan mengasihani dia, dan akan memperhatikan dia. Jadi dia dapat ketiganya ini. So you can imagine buat dia jadinya ya udah di saat dia membutuhkan feeling ini ya itu akan flare up lagi. Nah contohnya lagi juga, misalkan contoh deh orang yang let's say dia tadi jerawatan, and then let's say ini fiktif aja lah ya, misalkan contoh dia jerawatan lalu dia memakai produk better gitu misalkan, lalu dia mulai bikin blog let's say, lalu setelah dia bikin blog, wah dia jadi banyak follower, banyak banyak orang yang mungkin curhat juga, banyak orang yang komentar atau apa gitu. Nah lalu let's say dia ini apa yang needs yang didapatkan ya, dia dapat follower, dapat connection, tentunya kan orang mungkin curhat, cerita apa semacam ini dapat ke sini. Lalu mungkin dia dapat significance. Nah, significance itu belum tentu sesuatu yang baik, bisa juga sesuatu yang buruk. Jadi kayak misalkan contohnya anak kecil dapat nilai bagus, itu signifikan. Dia berantem, diomelin, itu juga signifikan karena dia lebih nakal dari yang lain. Nah, jadi di saat ini mungkin si blogger ini juga dapat significance karena dia mungkin lebih jerawatan dari orang lain atau ya gimana lah. Memang ini nggak masuk di akal ya, ini semua tidak logis. Karena siapa sih yang mau mungkin jerawatan atau mungkin tidak kelihatan cantik, nggak ada yang mau. Tapi kadang tuh ini drive-nya tuh dari subconscious gitu yang kita nggak sadari. Nah selain dari itu mungkin dia juga berasa si blogger ini dapat contribution juga, karena dia berasa oh aku membantu orang-orang ini karena dengan aku kasih tahu tentang produk ini atau produk ono atau apa, orang lain bisa jadi better gitu. Nah tapi si blogger ini mungkin punya siklus di mana yang setiap kali udah mau sembuh tapi kok nggak sembuh-sembuh. Mungkin ini salah satu hipotesisku adalah mungkin karena dia itu tidak mau melepas, dia takut kalau misalkan aku sampai melepas problem ini, si jerawat, lalu gimana? Siapa yang bakal follow aku lagi? Siapa yang bakal nyambung dengan deritaku lagi? Karena setiap kali mungkin lagi flare up atau lagi jerawatan, mungkin aduh aku lagi flare up lagi nih, mungkin bakal banyak yang komentar, oh it's okay, nggak apa-apa,
nggak ada salahnya kok jerawat apa. Jadi dia dapat human connectionnya, itu yang dibutuhkan untuk mengisi satu human needs-nya dia. Jadi akhirnya dia tidak mau, dia mungkin bukan tidak mau, tapi takut melepas secara subconsciously. Ini juga sama dengan anakku. Jadi dia punya sequence itu adalah setiap kali dia udah mau sembuh, dia flare up lagi. Setiap kali mau sembuh, dia flare up lagi. Kenapa? Karena dia takut kalau dia let go dan dia misalkan benar-benar menyembuhkan dirinya, signifikansinya nanti dia dapat dari mana? Dia udah nggak spesial lagi dong. Dia udah sama dengan adik kakaknya yang lain yang semuanya nggak ada masalah kulit gitu. Terus dia dapat love connectionnya dari mana? Dia dapat perhatiannya dari mana? Atau mungkin dia butuh keyakinan certainty-nya ini dapetinnya dari mana? Nah, di saat aku lebih mengerti apa yang sedang terjadi di anak ya, at the same time saya juga lagi dengar satu video dari Marisa Peer yang dia bahas tentang 4 roles that people play. Nah, ini juga menurutku lumayan penting. Jadi role pertama adalah the caregiver. Kalau 6 Human Needs ini saya dapatnya dari Tony Robbins. Kalau ini dari Marisa Peer. Nah, jadi role pertama adalah caregiver. Di keluarga kita biasanya ada satu orang tuh yang lebih ngurusin orang lain, yang lebih misalkan mau pergi jalan-jalan satu keluarga, dia yang bookingin tiket lah, dia yang aturin reservasi lah, apalah, ada yang sakit dia yang urusin lah. Pokoknya ada satu yang namanya caregiver yang suka ngurus. Nah, lalu kedua biasanya ada lagi yang achiever. Achiever itu berarti orang yang menonjol. Dia harus lebih pintar atau lebih hebat atau lebih apa, lebih sukses atau lebih, pasti adalah satu di keluarga kita yang seperti itu, yang mau menonjol atau kata lain butuh signifikansi lebih tinggi ya. Nah, yang ketiga, kalau misalkan si anak ini bilang, wah caregiver udah diambil role-nya sama mungkin kakaknya atau adiknya, achiever sudah diambil juga, jadi dia bisa mainin peran apa supaya dia menonjol. Nah, ini semua role ini supaya apa? Supaya kita menonjol. Kenapa kita menonjol? Kita menonjol supaya kita dapat kasih sayang dari orang tua. Intinya kalau anak kecil kan begitu. Nah, yang ketiga adalah the sick. Jadi kadang karena dia mungkin si orang ini nggak bisa jadi caregiver atau nggak bisa jadi achiever atau mungkin dia bosen atau whatever reason, ya udah aku jadi anak sakit aja. Karena kalau sakit udah pasti diurus sama orang tua, nggak mungkin anak sakit ditinggalin, udah pasti kan. Jadi dia tahu, dia yakin, certainty, dia yakin kalau dia sakit dia pasti akan dapat perhatian, dan ini menjadi satu role yang dia main gitu. Yang terakhir, kalau misalkan caregivernya udah, yang ngurus udah, yang pintar udah, yang sakit udah, sisanya apa? Kira-kira apa teman-teman? You guess it right. Kalau ini semuanya udah, sisanya yang ada adalah yang nakal, nggak rebel. Pasti di keluarga kita ada satu anak yang nakal gitu. Pas saya dengar ini, kayak langsung mikir, oh iya. Kalau misalkan si siapa ini mainnya role ini, si siapa role-nya ini, si siapa role-nya ini gitu. Jadi pas saya ngeliat begini, oh jelas banget bahwa anak saya sedang memain role the sick. So it made sense. Nah, jadi dari sana akhirnya aku langsung merubah identitasnya dia atau merubah cara dia melihat dirinya dia. Karena saya nggak mau dia main the role of the sick. Ya mendingan kalau suruh pilih mendingan dia jadi achiever kayak apa kayak gitu, tapi jangan the sick lah, kan kesian sakit-sakit mulu gitu kan. Nah, akhirnya saya juga mulai perhatikan pola asuh saya sama dia, cara saya komunikasi. Apakah iya benar kalau misalkan dia sakit dia baru dapat perhatian? How about kalau dia nggak sakit dia juga bisa dapat perhatian? Nah, jadi semenjak itu di saat dia lagi sehat-sehat, baik-baik, tidak rewel, langsung saya kasih dia penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang, ajakin main, di-hug, di-kiss, apa I love you, apa segala macam, dan dipuji-puji. Tapi di saat dianya sakit, saya malahan kayak, enggak kok, kamu nggak apa-apa kok. Jadi jangan digede-gedein masalahnya gitu. Kalau dulu kan kebalikan, mungkin dulu saya sibuk kerja, jadi begitu anaknya sakit baru ngurus gitu kan, baru mungkin stay home dan ngurus anak. Kalau anaknya sehat, ya udah saya pergi kerja gitu, mungkin seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya mulai cara komunikasinya pun juga berubah sama dia. Kalau dulu misalkan karena dia anaknya juga alergian kan, jadi saya selalu bilang, oh kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan itu, nggak boleh makan semua yang junk food, treats, es krim, pancake, gluten nggak bisa, dairy nggak bisa. Jadi a lot of the food yang dia nggak bisa itu pasti aku bilang kamu nggak boleh makan ini, ntar kamu gatel. Nah, setiap kali saya ucapin begitu itu jadi masuk ke otaknya bahwa oke, ini sama dengan gatel. Jadi walaupun secara medis dicek pun mungkin tidak
tidak ada hasil positifnya, tapi karena dia percaya bahwa makan ini bisa gatel, soalnya kan diomongin terus kan, apa yang diomongin kan lama-lama orang jadi percaya, it becomes reality di otaknya dia. Jadi akhirnya tuh ya benar, setiap kali habis makan itu emang dia gatel-gatel gitu. Nah akhirnya setelah itu saya bilang, enggak kok, kamu nggak apa-apa, you're fine, kamu nggak gatel, ini kamu anak sehat, kamu nggak ada masalah apa segala macam. Dan awalnya pun dia masih nggak mau, aku suruh dia ngomong afirmasi, I am healthy, I have good skin, I love myself, I am enough gitu. Nah awalnya tuh dia juga nggak mau ngomong, susah banget, kayak berontak gitu, seakan-akan dia tuh nggak mau sembuh. Padahal aneh kan, kenapa orang nggak mau sembuh? Kan gatel-gatel gitu nggak enak, nggak nyaman, tidur nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak gitu. Tapi kenapa dia nggak mau sembuh? Yaitu karena guys, teman-teman, kita punya needs ini tuh, kelakuan otak kita tuh kadang tuh nggak logis, karena kebutuhan untuk fulfill needs-nya ini tuh terlalu besar, jadi kita tuh nggak logis gitu loh. Nah jadi akhirnya setelah itu bagaimana caranya saya merubah patternnya? Nah tentunya jadi saya harus kasih dia keyakinan, significance, dan love and connection, tapi dalam konteks lain, bukan karena dia sakit. Jadi misalkan dari konteks sekolah, misalkan dia dapat nilai bagus, oh kamu hebat banget, kamu pintar banget, nah dia dapat significance. Terus kayak misalkan dia lagi hari-hari aja dia nggak ngapa-ngapain, saya cuman ajakin dia main, atau ajakin dia ngobrol, atau hug dia, atau just say I love you, atau gimana. Ini membuat dia ada sense of love and connection without being sick ya. Mungkin tadinya aku sibuk jadi aku nggak gitu memperhatikan dia. Certainty, aku juga kasih dari hal-hal yang lain. Nah jadi intinya adalah bad behavior-nya ini, pattern-nya di-interrupt. Jadi setiap kali dia gatel, aku langsung bilang, nggak kok, kamu nggak apa-apa, you're fine. Oh ini macam gini doang, jadi jangan digede-gedein gitu. Jadi kita nggak feeding into the needs-nya lagi. Lalu setelah di-interrupt dan dia lupa, diisi untuk bisa memenuhi kebutuhannya ini gitu. Nah ini percaya nggak percaya ya, memang banyak orang yang saya udah ceritain, ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Tapi percaya nggak percaya, and this is the fact that dia itu mulai membaik dari sana. Karena sebelumnya sepanjang tahun 2018 itu aku sudah coba berbagai macam cara, sampai sempat lukanya tuh infeksi parah banget, bernanah semuanya, sampai akhirnya harus bawa ke dokter. Akhirnya udah pakailah namanya obat steroid, udah pakailah minum obat antihistamin biar nggak gatel. Antihistaminnya belakangan tuh udah sampai double dosage, dan itu pun masih gatel. That's when I said that look, ini bukan physical problem, this is a psychological problem, I'm sure. Karena nggak masuk akal, udah minum double dosage pun kok masih gatel gitu, it doesn't make sense. Jadi dari sana untungnya saya menemukan informasi-informasi ini, dan begitu saya merubah cara saya komunikasi sama dia, cara saya menangani case gatel-gatelnya dia pun ikut berubah. Dan slowly itu koreng-koreng merah-merah, luka-luka semua pelan-pelan pudar. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan sekarang udah hampir nggak ada bekasnya sama sekali. Dan dia tuh like really clean. Ya sesekali memang ada alerginya, ada keluar sedikit, ada gatel sedikit, but it's minor. I mean kita juga kadang-kadang kan gatel dikit apa dikit gitu kan. It's really minor, nggak kayak dulu yang merah, koreng, inflamasi, infeksi yang tiap malam bangun gatel, garuk-garuk, nangis-nangis, yang rewel. It's no longer like that. So it really make a big difference. Nah jadi sekarang saya mau teman-teman untuk berpikir, kira-kira ada gak sih human needs kita yang membuat kita itu holding on to jerawatnya ini. Coba maybe you can take some time untuk refleksikan ke diri sendiri. Di saat kita jerawatan apa yang kita lakukan. Kayak misalkan let's say di saat jerawatan lalu kita konsultasi dengan orang. Nah dengan konsultasi kita curhat, itu kan dapat love and connection. Apakah itu yang dibutuhkan mungkin? Atau let's say di saat jerawatan malahan kita jadi doing something. Kalau for me personally, tempo hari aku tuh jerawatan karena I feel a sense of malu dan unworthy. Jadi karena aku memulaikan brand ini karena anakku, story-nya yang si eczema ini. Lalu di saat dia flare up dan setiap kali saya ketemu orang, oh gimana anaknya? Saya tuh malu gitu bahwa anaknya sekarang lagi parah banget di rumah, lagi gatel-gatel gitu, lagi minum obat misalkan. Itu kan menjadi satu beban buat saya kan. Nah
Dan that brought my morale down. Aku tuh jadi berasanya, aduh, gue tuh siapa sih mau sosokan bikin brand skincare, anaknya aja nggak beres gitu. Dan subconsciously, karena otak kita tuh pinter, jadi pas aku bilang, aku tuh siapa sih, apa segala macam, tiba-tiba aku juga keluar jerawat. Seumur hidup gak pernah jerawatan, tahun 2018 bisa jerawatan parah banget. Mulai dari hormon. Memang nanti I'll talk more about this. Jadi dari hormon sini memang tempo hari sempat keluar banyak banget semua yang di jerawat batu yang di dalam banget tuh yang nggak bisa keluar, nggak ada matanya punya, tiba-tiba tumbuh kayak 5, 6, 7 biji gitu, banyak banget. Terus memang itu ada cerita sedikit, maybe I'll tell you more about that nanti di video yang lain, karena itu juga involve sama makanan dan segala macam. Nah setelah itu beres pun juga keluar lagi di pipi, keluar lagi di jidat, dan yang paling parah itu saya mulai notice saya tuh self sabotage. Jadi setiap kali udah hampir mau sembuh, I will do something to mess it up. Ya tentu subconsciously. Awalnya nggak ngeh, jadi aku cuma notice patternnya doang. Kenapa ya setiap kali udah mau sembuh, ngaca udah seneng, wow better nih, udah mau sembuh nih. Nggak taunya berapa hari kemudian, loh, kok tiba-tiba tumbuh banyak lagi gitu. Seakan-akan aku nggak mau sembuh, and that went on for the whole year. Akhirnya sampai udah akhir tahun aku baru notice, wait a minute, kok ini kayak sama ya, patternku ini sama dengan pattern anakku ya, yang setiap kali udah mau sembuh tapi nggak jadi sembuh. Kenapa? Why am I holding on to this problem? Kenapa aku nggak mau lepasin? Kenapa aku nggak mau let go? Nah, akhirnya in the end I have to do lots of work on myself, lots of self-love, lots of forgiveness, lots of segala macam, baru dia sembuh. And I'm telling you, tempo hari sembuhnya bukan karena produk, bukan karena things like that. It's all here. It's all psychological, it's all mindset.